Selamat pagi, selamat hari Natal, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Sandy Murniati, dalam Saren, Sapaan dan Renungan GKI Salatiga, Selasa 27 Desember 2022. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih bahwa kami telah tiba di penghujung tahun 2022. Semuanya karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Pagi ini kami akan mendengar renungan yang ditulis oleh hamba-Mu almarhum Pendeta Emeritus Kuntadi Sumadikarya. Kiranya Tuhan memberkati kami yang mendengarkan, sehingga kami dikuatkan untuk makin bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Give Until It Hurts oleh Pendeta Emeritus Kuntadi Sumadikarya. Suatu malam pada tahun 2005 di posko TGKI, yaitu Tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia, GKI Humanitarian, di Gunung Sitoli, Nias, kami mengadakan refleksi bersama relawan dan para dokter relawan. Kehadiran TGKI di sana adalah dalam rangka membantu masyarakat Nias pasca tsunami tahun 2004, sebagaimana kami lakukan di Banda Aceh. Maka setiap malam sehabis bekerja keras, kami melakukan evaluasi dan perenungan reflektif. Sementara saya memimpin refleksi tersebut, seorang relawan paruh baya mulai berlinang air mata dan menangis terisak. Dia bahkan tidak berusaha menutupi kesedihannya, entah dengan menghapus linangan air mata atau memalingkan muka atau menahan isaknya. Mestinya kesedihannya berkaitan dengan apa yang sedang kami renungkan. Jadi, apa yang kami renungkan malam itu? Saya sedang membahas kearifan religius Mother Teresa, sang pejuang kemanusiaan. Banyak ujarannya yang indah dan mendalam. Namun yang saya paling suka dan membahasnya pagi ini adalah Give Until It Hurts. Berilah sampai terasa sakit. Mother Teresa mengembangkan kearifan religius sebagai berikut. Dia mengatakan, give until it hurts, katanya lagi. Jika kita memberi, entah itu berupa donasi, bantuan, layanan, kebajikan, atau yang lainnya, belum sampai terasa sakit, jangan-jangan kita bukan memberi, melainkan menerima. Coba bayangkan sejenak. Andai kata saya memberi donasi kepada seorang yang miskin, lalu dia tidak berterima kasih kepada saya, besar kemungkinan saya merasa terpukul dan mengambil keputusan untuk tidak lagi-lagi memberi donasi kepadanya. Dalam kasus ini, seperti dikatakan Mother Teresa, saya tidak memberi tapi menerima. Apa yang saya terima? Rasa senang, rasa superior, rasa berjasa. Terbukti ketika perasaan-perasaan itu tidak ada, saya seketika berhenti memberi. Refleksi ini melahirkan salah satu prinsip TGKI baik di Nias maupun di Aceh. Kita sedang berada di tanah bencana yang kondisinya sedang tidak normal. Jadi jangan sekali-kali mengharapkan respon yang normal seperti ucapan terima kasih. Saya merasa bangga dengan Aji Pamungkas ini yang dapat menyanggupkan para relawan untuk memberi layanan hati selain materi dan energi.
Namun dalam salah satu pertemuan badan kemanusiaan lintas iman, saya merasa terpukul ketika wakil dari Buddhis berkata begini, "Kalau kami membawa bantuan dan itu diterima, kamilah yang berterima kasih kepada mereka." Wow, ini pemikiran satu langkah di depan kami di TGKI. Saya tidak malu untuk mengakui bahwa saya merasa diperkaya secara spiritual dengan prinsip Buddhis tersebut. Mother Teresa melanjutkan penjelasannya dengan pendasaran pada Alkitab. Janda miskin di bait Allah yang diamati oleh Yesus itu memberi hanya dua peser, namun mencakup seluruh nafkahnya. Dia pasti merasa sakit dalam memberi 2 peser itu, namun dia pulang dan berkenan bagi Allah. Markus 12 ayat 42. Berkenan bagi Allah adalah segalanya. Membuat rasa sakit insani tak ada artinya. Sementara itu relawan yang menangis sedih masih terus berlinang air mata. Saya masih meneruskan dan tidak mau mengganggu kesedihannya. Mother Teresa mengungkap lagi, jika kita punya 2 anak dan harus kehilangan salah satu, tentu rasanya sakit. Ingatlah bahwa Allah kita punya anak tunggal, hanya satu. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan Allah merelakan kehilangan Yesus demi menebus dosa manusia. Jadi kita dapat mengatakan Allah juga memberi sampai terasa sakit. Kita hanya dapat mengatakan sebab Allah sejatinya bebas dan mentransendenkan rasa sakit. Tambahan lagi, Yesus sendiri merelakan nyawanya di kayu salib demi para pendosa. Jelas-jelas itu adalah pemberian sampai terasa sakit, bahkan sampai mati. Selesai refleksi, saya berpaling kepada relawan Parubaya yang terisak dari tadi. Saya bertanya, kenapa saudara bersedih? Lalu jawabnya masih terisak. Saya selama ini banyak memberi dan membantu. Tapi dari refleksi Pak Kun malam ini, tampaknya saya belum memberi, sebab setiap kali saya lakukan, saya merasa seperti orang yang BAB, puas dan lega rasanya. Rasa puas dan rasa lega itu terasa palsu sekarang. Seharusnya saya memberi sampai terasa sakit. Saya dapat mengatakan malam reflektif itu mentransformasi saudara tersebut dan para relawan. Di antara para relawan TGKI ada yang rela untuk meninggalkan bengkelnya, tokonya demi memberi bantuan kemanusiaan. Para relawan telah memberi sampai terasa sakit. Karena dalam masa itu TGKI telah mengalami ditipu, diperas, dihina, diancam dan lain-lain justru oleh mereka yang kami bantu. Jadi, give until it hurts. Demikian Ibu Bapak Saudara, semoga menjadi sumber yang indah bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.